Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sahabat-sahabat semua. Perkenalkan nama saya Maya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam kondisi yang fit dan tetap sehat walaupun sedang menghadapi situasi yang nggak begitu baik sekarang. Tapi bagaimanapun pasti ada hikmah yang bisa kita ambil, seperti sekarang kita berkumpul di acara sharing dan diskusi walaupun kita tetap menjalankan physical distancing ya. Oke, baiklah. Selamat bergabung buat yang baru join. Ini merupakan acara sharing informasi dan diskusi santai yang diprakarsai oleh komunitas Local Connection. Pembicara malam ini ada Mbak Mina Wibawa dan Mas Budi Halim. Mereka adalah pelaku, penggiat, dan juga trainer di Gaya Hidup Rendah Karbo. Host yang akan merangkap menjadi moderator malam ini adalah Mas Nanda Aditya Warman. Terus acara ini juga sangat simpel. Di sesi pertama, pembicara akan menyampaikan materi sharing tentang efek puasa terhadap imun dan virus. Sesi berikutnya akan dibuka chat room untuk peserta bila ingin mengajukan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh pembicara. Sesi terakhir akan ada kesimpulan yang bisa dirangkum oleh host. Semua sesi interaktif, pembicara dan peserta akan dipandu oleh host atau moderator. Akan ada juga sesi foto bersama di antara sesi-sesi tersebut. Dan yang penting acara diskusi ini bersifat santai tapi tetap dalam koridor sopan dan saling menghargai sesama peserta. Kalau ada yang butuh sesuatu yang ditanyakan selain di chatroom bisa raise hand, ada fasilitas di bawah, di bagian bawah screen Zoom. Atau kalau ada yang mau melakukan sesuatu bisa off video dulu atau mute dulu. Terakhir saya ucapkan selamat berdiskusi, selamat menikmati. Terima kasih. Silakan Mas host. Kayak ini ya, pramugari. Santai. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereng. Salam sejahtera buat semua. Terima kasih sudah pernah bergabung. Seperti yang sudah diharapkan, yang hadir juga jumlah orangnya juga nggak banyak. Sebelum kita mulai, sedikit menu kita hari ini itu nanti malam ini itu dibuka dengan sedikit brief penjelasan dari dua orang. Kalau di Low Carb Connection itu mereka adalah general counsel-nya, jadi penasehat sekaligus peneliti. Ada Mas Bobby Halim, dada Mas. Ada satu lagi Mbak Mina Wibawa. Terus nanti mereka akan saling bergantian memberikan materi untuk hari ini. Hari ini kita fokus kepada sistem imun dengan improving metabolism lewat fasting. Walaupun materi ini dibawakan di bulan Ramadan, tapi ini bukan fasting yang fasting religious atau saum. Ini banyak sekali. Nanti ada salah satu peserta jagonya fasting, tapi nanti akan saya todong untuk menjelaskan. Jangan melengos, Mas. Lihat sini. Terus habis itu kita juga masih berharap ada kehadiran satu tenaga kesehatan juga yang akan bergabung. Nanti beliau juga akan kita ajak diskusi. Format dari kelas kecil ini dari dulu itu kita bilang namanya couch discussion. Kita mulai dengan 4 orang, 5 orang. Temanya sih yang penting ini ya, ngobrol. Kayak ngobrol di ruang tamu. Santai aja. Yang diskusi nanti akan kebanyakan kami berempat. Saya sendiri, Mbak Maya, tentunya nanti Mbak Mina dan Mas Bobby. Itu nanti kita kayak ngobrol aja. Kalau seandainya
nanti ada pertanyaan dan segala macam, paling nanti akan dibuka setelah sesi presentasi. Sebelumnya saya ucapkan kepada yang sudah hadir, ada Ibu Hendiwi Setialinda, Mbak Maria Eva Kristina, halo Kak. Ibu Farida Isom, apa kabar Bu? Oh, jangan galak-galak dong. Ini ada Mas Gembong Nurasa dari Bali. Ada Kak Desi, Juragan Daging Asep. Ada Pak Maman, ada Bu Susi Meliana, ada Pak Riko, ada Mas Aji Priyatun, dan ada Ibu Desi Handayani Sarif. Waiting room udah saya buka, jadi nanti kalau ada yang mau bergabung, langsung ada bergabung. Kalau di WA saya masih ada 3 lagi, mungkin mereka lagi. Salah satu yang ikut kelas ini adalah kelas ketiga, ada 2 kelas di awalnya yang membahas mengenai imun, dan beberapa orang yang hadir di sini sudah mengikuti kelas di kelas 1 dan 2. Nah, untuk selanjutnya saya akan mulai membuka dengan sesi presentasi. Nanti secara bergantian antara Mas Bobi dengan Mbak Mina akan memberikan paparan. Nanti seperti biasa akan saya selak-selak ya, in case ada beberapa terminologi yang kurang dipahami. Walaupun di sini ada orang yang sudah paham dengan sedikit ilmu-ilmunya KF lah, metabolisme dan segala macam. Saya anggap semua sama, kita berangkat sama-sama. Jadi tolong yang lainnya yang udah tahu pun bersabar. Agar peserta lainnya juga bisa catch up. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Bobi. Silakan. Oke, selamat malam. Mbak Mina dulu kayaknya. Mbak Mina. Gak apa-apa. Nah, Mas Bobi dulu buka maksudnya. Ntar jadi kesannya formal banget. Pada tegang semua loh. Enggak ada formil-formilan. Begitu doang. Ya. Kami berdua waktu dapat jadwal untuk ini, mungkin yang sudah ikut kelas 1, kelas 2 mungkin berasa agak lama. Makanya waktu kita dapat jadwal itu aku bilang sama Bu Mina, kayaknya mesti di-brief dikit deh yang sesi 1, sesi 2. Nah, untuk kesempatan intro ini untuk mengulang sedikit, tapi tidak panjang, paling maksimal 5-10 menit. Ya kan? Nah, itu biar teman-teman bisa refresh, baik yang sudah ikut maupun yang belum. Monggo, Mina. Oke. Oke, Mas, tolong di-share itunya, materinya. Bentar ya. Oke, jadi dari 2 sesi sebelumnya, sambil menunggu Mas Budi, dari 2 sesi sebelumnya, kita membahas soal imun secara penggambaran secara awam, ya kan? Karena kalau bahas imun secara medisnya atau secara biokimianya mungkin akan mumet, ya kan? Jadi 2 sesi itu kira-kira kalau saya merefresh dan refresh, yang penting adalah seperti yang kita lihat di screen ini. Jadi karena kita membahas imunnya menghadapi sekarang yang lagi trending yaitu virus. Jadi kita spesifik ngomongin imun dan virus, ya kan? Nah, yang penting untuk diingat adalah replikasi virus itu melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengisapan atau absorption. Jadi bukan B tapi D. Karena ini bukan liquid yang digabungkan oleh dia, tetapi benda solid, ya kan, makanya namanya adsorption. Lalu setelah masuk, jadi kalau dilihat di situ ya step pertama itu dia masuk nempel, kemudian masuk ke dalam sel. Lalu keduanya adalah penetrasi, jadi benar-benar masuk ke dalam. Lalu ketiganya replikasi, karena memang tujuannya virus adalah bagaimana caranya dia bisa memperbanyak diri. Dia sih boleh aja dia modal dengkul, kalau istilahnya ngomong modal dengkul, tapi tetap walaupun dia modal dengkul, visi dan misinya adalah memperbanyak diri, misinya harus tercapai gitu ya. Nah, setelah replikasi dia akan lakukan penggabungan. Jadi
menghijack atau membajak organel sel yang lain. Lalu pematangan dan pelepasan. Pelepasan artinya dia mereplikasi dan itu keluar dari body cell itu, ya kan? Jadi siap untuk menginfeksi sel-sel lain yang sebelumnya mungkin tidak terinfeksi, ya. Nah, berikutnya, Mas. Nah, lalu kalau itu tadi cara atau step-stepnya virus masuk, sekarang di mana letak medan perang? Karena kemarin kita menganalogikan si imun kita dengan tentara ya, dengan sistem pertahanan negara, bukan cuma tentara saja, sistem pertahanan negara. Nah, kalau pertahanan negara berarti ada konotasinya ada perang. Nah, di mana medan perangnya? Medan perangnya adalah di mukosal. Mukosal itu daerah bagian-bagian di tubuh kita di mana saja yang itu sifatnya basah. Yang selalu basah, ya udah pasti mukosal itu adalah area mulut kita, kemudian mata maksudnya ujung-ujung mata sepanjang ini ya, kelopak mata, lalu dubur atau anus, lalu vagina, ya. Nah, di dalam telinga juga, di dalam hidung juga, tapi harus agak ke dalam. Ya, menjangkaunya harus lebih ke dalam. Tetapi sebenarnya bukan hanya mukosa yang sifatnya memang all the time dia mukosa karena basah, tetapi juga bisa berupa misalnya kalau kulit kita terpotong, misalnya luka. Nah, itu kan timbul luka terbuka dan itu pasti ada daerah basah ya, nanti timbul nanah atau dia basah karena limfa. Nah, itu juga menjadi mukosa baru walaupun sifatnya temporer. Nah, khusus karena kita ngomongin virus, jadi mukosa ini terutama untuk yang virus COVID-19, dia mensasarnya adalah mukosa di sepanjang jalur pernafasan. Jadi sampai ke bronkitis kita atau paru-paru kita. Ya. Nah, tugas utama dari imun kita adalah sebenarnya melakukan deteksi. Ini yang paling penting, ya kan? Melakukan deteksi ini yang paling penting karena itulah yang sebenarnya terjadi di medan perang ini, ya kan? Kalau imun kita gagal melakukan deteksi, ya akan terterobos. Artinya apa? Apakah terus tidak ada harapan? Ada, karena masih ada step berikutnya identifikasi dan selanjutnya penanganan oleh si imun kita terhadap serangan tersebut sehingga akhirnya akan terjadi imunitas. Cuman alangkah baiknya kalau deteksi di awal ini tidak kelolosan atau minim sekali. Ya, ibaratnya begitu. Next. Nah, dua sesi atau sesi yang terakhir sebelum ini kita sempat sampai kepada titik di mana kita sepakat bahwa ada kondisi-kondisi yang kita sebut favorit buat virus dan sebaliknya ada kondisi-kondisi yang sebenarnya lebih favorable untuk imun kita. Nah, sekarang kita mau tahu nih, mau melihat lebih lanjut, sebenarnya yang favorable buat virus itu seperti apa? Lupakan dulu favorable buat imun. Ya. Kenapa? Karena nanti akan ada irisan atau sama-sama favorable buat imun dan buat virus, jadi mesti gimana dong, ya kan? Nah, kita pilih yang favorable dulu buat virus. Bukan berarti favorable buat virus, kemudian kita pilih itu, tapi kita akan ambil lawannya. Jadi, favorit buat virus apa kondisi yang favorit buat virus? Kondisi yang favorit buat virus adalah kondisi yang sumber bahan bakar, sumber dayanya berlimpah. Ya kan? Kenapa sumber daya berlimpah itu favorable buat virus? Karena ingat, dia itu modal dengkul. Ya kan? Cuman bagaimana caranya dengan modal yang dia cuman punya RNA, dia bisa mereplikasi, ya kan? Artinya dia perlu sumber daya dari inangnya. Ya kan? Makanya RNA apa sih? kalau RNA? Inangnya berlimpah. RNA apa? RNA adalah dia seperti DNA, tetapi kalau DNA itu 2 pasang, kalau RNA itu hanya 1.
Jadi dia tugasnya adalah memberikan semacam kayak pola, ya kan, pola kepada sel untuk udah ini yang dibikin, salin. ya kan, bikin semacam kayak jadi dia bikin semacam kayak blueprintnya, ya kan, blueprint itu kemudian yang dikerjakan oleh sel itu, ya, yang dikerjakan oleh sel itu untuk selanjutnya dia membuat sel yang baru, karena tujuannya sel adalah kalau dia rusak ya dia harus diganti baru, atau dia ada tambahan harus membuat sel baru karena bebannya lebih besar, harus ditambahkan kekuatannya, harus ditambahkan sel baru untuk mendukung kekuatan yang diperlukan. Nah, itu dia harus bikin sel baru itu berdasarkan blueprint yang sudah dipunyai. Nah, si virus ini dia cuma punya RNA, ya kan, RNA itu sejenis seperti DNA, tapi dia hanya satu pasang, kalau single pasang, hanya satu single, sedangkan DNA itu sepasang, ya kan. Nah, si virus dengan modal cuman blueprint, bagaimana caranya dia bisa membuat duplikasi sebanyak mungkin atas dirinya dia. Sebodoh amat mau pakai siapa punya sumber daya gitu. Oleh sebab itu, favorit buat virus adalah kalau kondisinya berlimpah sumber daya. Sumber daya itu apa maksudnya? Bahan baku, bahan bakar, ya kan. Nah, kalau dia favoritnya seperti itu, berarti tidak favoritnya gimana? Kalau sumber dayanya tekor alias defisit. Kemarin waktu kita diskusi, Maya sempat, defisit itu rasanya susah ya ditangkapnya, karena biasanya ngomongin defisit itu neraca, duit, ya kan? Ya defisit itu intinya tekor, ya kan? Kalau defisit duit ya tekor, artinya pemasukan kita kurang daripada pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Sama, prinsipnya juga begitu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau di dalam ngomongin soal virus, ngomongin soal imun, ini yang tekor apanya, ya kan? Sumber dayanya sumber daya apa? Bahan baku dan bahan bakar tuh maksudnya apa, ya kan? Nah, sekarang dimengerti dulu, ya kan? Nanti sambil jalan akan nyampe ke situ. Jadi kalau yang favorit buat virus itu sumber dayanya berlimpah, efeknya apa buat sel-sel tubuh normal kita? Sel-sel yang memang kerja yang kerja dengan sebenarnya untuk badan kita, ya, sel jantung dan apa sebagai termasuk sel imun. Kalau sumber daya berlimpah, sedangkan sumber daya itu adalah bahan baku dan bahan bakar untuk sel, ya ibaratnya kayak sel itu kayak seolah-olah kita dikasih makan terus. Sampai kekenyangan, sampai begah. Sampai kita pasti pernah lah di satu masa hidup kita kekenyangan sampai even berdiri dari kursi aja nggak bisa. Ya. Nah, itu kekenyangan semacam kayak gitu, kondisi semacam kayak gitu, itu sebenarnya tidak bagus. Kenapa? Tidak bisa dipungkiri sebenarnya manusia, ya kan, itu kondisi terlemah adalah pada saat dia kenyang. Sebenarnya bukan manusia aja, hewan juga begitu. Oleh sebab itu kalau mau menyerang, waktunya adalah saat dia habis makan, karena biasanya udah lemes, ngantuk, udah nggak sigap, nggak alerted gitu ya. Nah itu pertama. Yang kedua kemudian adalah radikal bebasnya juga meningkat drastis. Nah ini sempat dibahas waktu itu di sesi 1 atau 2 ya, saya lupa. Radikal bebas itu gambarannya adalah elektron-elektron ikatan-ikatan yang tidak stabil, ya kan? Sehingga dia berusaha mengikat dengan senyawa-senyawa lain yang lebih stabil, digangguin supaya ini ya. Nah, gambarannya mungkin waktu itu Mas Budi ceritain soal karat, ya kan? Karat kalau besi kena udara, ya kan, terus-menerus kena air, kena panas, kena udara, nah lama-lama akan timbul karat. Ya, karena karat itulah sebenarnya gambaran di awam untuk radikal bebas. Kalau di dalam badan kita ya tidak dalam bentuk karat seperti itu, ya kan? Tapi konsepnya mirip begitu, ya. Nah, itu kira-kira kondisi favorit yang buat virus, efeknya buat sel tubuh normal kita. Nah, lalu kalau yang tidak favorit, di mana sumber daya itu defisit atau tekor, gimana? Ya kan? Apakah kalau tadi kekenyangan, kalau ini nggak ada semuanya tekor, ibaratnya apa ya? Miskin itu sel, nggak punya apa-apa, ya kan? Malnutrisi dong. Ya, pertanyaan kita kan jadi malnutrisi dong. Nggak punya gizi dong.
busung lapar lah ibaratnya kalau orang kan kalau nggak makan nggak apa ya kan. Apakah betul? Nah, saya simpan dulu pertanyaan ini ya. Karena kita membahas soal ini, maka saya pengen masuk ke satu konsep ya. Tolong Mas slide berikutnya. Masuk ke satu konsep yang disebut sebagai ATP sebenarnya ya. Cuman kalau kita langsung ngomong ATP, mungkin orang akan susah nggak kenal itu ATP apa. Jadi mungkin saya bawa sedikit. ATP ini sinonimnya adalah kalori. Ya, kalau kalori mungkin kita lebih kenal dibandingkan dengan ATP. Kalori itu biasanya kita kenal karena kita baca-baca di makanan misalnya, oh ini kalorinya sekian. Ya. ATP apa jadi, Ci? ATP Ci? Nanti kalori. Dulu, baru. Oh iya. Kalori ya. kan dianggap kalori. Amat. Iya. Terus amat. Gua ada begitu ada yang ngomong ATP, gua ngeliatin peserta, ATP itu kan merek oli. Itu kan merek oli. Emang itu merek oli? Nah, itu lagi diketikin singkatannya ya. Nggak usah dihafalin ya kan. Pokoknya ATP itu awamnya adalah kalori. Kalau kalori kita kenal di makanan. Oh, ini kalorinya berapa? Artinya makanan ini menghasilkan energi sekian kalori. Ibaratnya begitu ya. Loh kok jadi ngomongin energi? Nah iya, kan tadi kita ngomongin sumber daya. Betul nggak? Ya kan? Kita ngomongin sumber daya. Untuk si sel itu bisa mereplikasi, itu kan butuh energi. Ya kan? Nah, tadi katanya bahan baku, bahan bakar. Ya, itu energi semua. Ya kan? Kita hitungnya sebagai energi semua, ya kan? Bukan kalau awamnya adalah bahan baku itu misalnya bata, berapa blok, berapa buah bata. Kalau di tubuh kita nggak bisa ngomong berapa building block atau berapa bata, tapi satuannya kalori atau ATP aja, ya kan? Supaya kita sama dengan yang dipakai di medis, ya kan? Nah, di dalam tubuh sebenarnya yang namanya ATP ya kalori itu juga bentuknya adalah building block yang ada di tengah itu yang biru, putih, biru tua, biru muda, lalu abu, merah dan orange itu, ya kan? Nah, kalau di luar kita kenalnya sebagai kalori, di dalam tubuh dia sudah tidak lagi kalori tapi ATP kita sebutnya. Jadi gampangnya begitu, ya. Okay. Nah, next. 5 menit lagi ya, Ci. Ya, next. Jadi pada saat tubuh kita tadi atau sel-sel kita tadi tekor, defisit, ya, Tuhan tuh menciptakan tubuh kita begitu sempurna, ya, dilengkapi dengan kemampuan untuk men-switch. Ibaratnya begini, tubuh kita atau sel-sel kita itu jalan tidak hanya dengan satu SOP, ya kan? Dia punya backup SOP. Kalau SOP yang satu ini gagal, maka dia switch ke SOP berikutnya, ya kan? Backup SOP-nya. SOP standar operating prosedur standar, ya, prosedur standar, prosedur operasional standarnya, ya kan? Nah, gambar ini cocok sekali menjelaskan bahwa sebenarnya sel-sel di tubuh kita atau tubuh kita itu punya 2 prosedur operasional standar. Satu adalah prosedur operasional yang menggunakan lemak atau fat, yang satu adalah prosedur operasional yang menggunakan glukosa atau gula. Ya. Jadi, pada saat sel-sel di tubuh kita tekor, ya kan? Tekor karena miskin nih, nggak ada bahan bakar, nggak ada ini. Kekhawatiran kita kan malnutrisi, betul nggak? Nah, tidak perlu khawatir karena sel-sel dan tubuh kita dilengkapi dengan prosedur backup. Kalau terjadi tekor, maka ini ada switch yang akan otomatis pindah menjadi dari sebelumnya gula menjadi pakai lemak. Ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah
tidak semua orang, ya kan, levelnya sama untuk menggerakkan switch itu. Oke, aku pindah, ya kan, ke lemak. Jadi masing-masing orang punya level sendiri. Tekornya harus seberapa minus nih. Baru aku switch dari gula menjadi lemak. Nah, kalau dia udah switch ke lemak, kita masih khawatir atau enggak? Ya kan? Nanti akan kita lihat berikutnya. Ya, next, Mas. Nah, ini Mas Budi akan lanjutkan perbandingan antara prosedur menggunakan gula dengan prosedur menggunakan lemak sebelum kita menyimpulkan kalau pakai lemak apakah tetap masih malnutrisi. Oke, silakan Mas. Oke, thank you, Nina. Jadi lumayan sudah dapat reviewnya sesi 1, sesi 2. Jadi pertanyaan terbesarnya mau menjelang sesi 3 atau hari ini adalah how, caranya bagaimana. Nah, kenapa tadi mesti direview dan kenapa mesti sedikit mengulas apa itu ATP, walaupun istilahnya sedikit bikin keriting. Karena yang terjadi dalam tubuh itu sebenarnya adalah berbicara energi. It's all about energy. Energinya dalam bentuk chemical, ya kan? Atau bahasa sederhananya seperti tadi Bu Mina bilang, supaya lebih nangkep daripada ATP, yaitu kalori. Tapi sebenarnya kalau mau lebih belajar biokimianya, ya yang dinamakan energi itu sebenarnya ATP. Nah, bahan bakar tadi udah dibilang, virus itu modalnya cuma modal dengkul, ya kan? Cuman mau nebeng, dia cuman punya blueprint, cetak biru, tapi dia punya tujuan besar, dia mau mereplikasi dirinya. Ya. Jadi dia butuh bahan bakar, dia butuh bahan baku. Dari segi bahan bakar, kita tahu ada 2, tadi udah dibilang Cimina. Metabolisme yang berbasis energi dari gula dan lemak. Kita mulai bahas yang gula darah ya, jangan bilang gula pasir, ini gula darah. Terminnya kalau bilang gula, jangan asosiasinya gula pasir, gula darah. Ya. Plusnya apa kalau kita menggunakan metabolisme energi yang berbasis glukos? Plusnya adalah secara ekso ini melimpah. Ya kan? Secara asupan dari luar itu melimpah. Kita dengan mudah mendapatkannya dengan gampang banget. Ya kan? Lalu pembakarannya, karena kita bicara bahan bakar, setelah dikonsumsi, kan dipakai sebagai untuk menghasilkan energi ATP. Itu dibakarnya bisa secara oksigen atau tanpa oksigen. Ada fleksibilitas di sini. Sepertinya bagus, makanya aku masukin ke plus. Ya. Aerob itu oksigen, anaerob itu tanpa oksigen lawannya. Ya. Kemudian nilai plus yang ketiga adalah dia instan. Ya. Dia langsung dapat begitu kita konsumsi teh manis, langsung seger. Kita konsumsi kerating deng, langsung berasa. Ya kan? Kita makan nasi, makan bubur, langsung enakan. Langsung instan. Jadi selama supply-nya ada, itu pasti dapat energi. Nah, minusnya apa? Tadi sudah disinggung tentang radikal bebas, ROS. Jadi ini sudah ada dasar ilmiahnya, pernah ada yang hitung, glukos itu radikal bebasnya cukup tinggi. Jadi radikal bebas itu jangan berpikir hanya dari lingkungan, tapi setiap proses metabolisme membakar bahan bakar itu pasti menghasilkan yang namanya residu atau waste, bahan sisa. Ya. Kalau motor berarti ya asapnya, ya kan. Kalau mesin mobil ya asapnya itu. Nah, asapnya dari glukos ini tinggi, ya kan. Kemudian karena mudah dan melimpah, itu berpotensi men-trigger terjadinya kondisi yang insulin kita selalu tinggi. Kenapa? Glukos itu bukan seperti virus yang begitu nempel di sel langsung diambil, langsung dipakai. Enggak, dia butuh kuncinya dulu. Kuncinya itu namanya insulin. Ya. Nah, kalau glukos itu butuh kunci insulin dan selalu disuplai begitu mudah dan murah dan melimpah, maka insulin ini pasti akan selalu tinggi. Selalu ready, kerja rodi. Mungkin kita tidak merasa karena gula darah kita selalu normal.
tapi itu menunjukkan bahwa kondisi kita insulinnya selalu alert, selalu high status, selalu dalam kondisi kayak AC gitu di full, ya kan? Full kondisi dingin. Kemudian glukos itu tidak bertahan lama, kontinuitasnya pendek. Bisa kita flashback sedikit, ya kan? Saat kita dulu masih belum, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah KF atau keto atau apapun lah, ketogenik, low carb segala macam. Saya sendiri dulu kalau masih bergantung sama glukos ini, sehari minimal 3 kali makan nasi dan tanda kutip, belum yang cemilannya dan segala macam. Artinya apa? Kalau saya sampai kurang dari situ, ya itu tadi yang dibilang Bu Mina, tekor, ya kan? Terjadi kekurangan short energy. Makanya glukos metabolisme itu minusnya dia kontinuitasnya pendek. Kenapa? Tubuh SOP-nya nggak boleh membiarkan gula darah tinggi terus-menerus. Itulah fungsi insulin. Kalau gula darah dibiarkan tinggi, itu tandanya Anda sakit. Ya. Kalau gula darah Anda terbiarkan tinggi di atas 120, mulai naik 130, 140, 150, itu berarti bukan stok energi, tapi ada problem di metabolisme Anda. Ya. Kemudian, karena dia bisa dibakar tanpa oksigen alias anaerob, itu ada potensi menimbulkan keasaman, peningkatan keasaman di darah. Karena reaksi dari tanpa oksigen, reaksi pembakaran glukos tanpa oksigen, itu menghasilkan yang namanya asam laktat. Selain ROS, juga asam laktat. Ya, jadi minusnya lumayan. Ya. Terus kita mulai melihat sekarang, glukos seperti ini, bagaimana dengan fat? Ya. Kalau fat, juga ada plus minus. Ya. Kita masuk ke plusnya dulu. Ya kan? Plusnya, kita sebenarnya punya sumber yang cukup melimpah, dan itu tidak harus dari luar. Tebak apa yang selama ini kita tabung, dulu 4 tahun yang lalu saya sudah nabung belasan tahun, ya kan, dalam bentuk body fat, ya kan, itu melimpah, itu cadangan energi sebenarnya. Jadi tubuh kita kalau mau nyimpen cadangan energi, tidak dalam bentuk gula, dibiarkan tinggi, tapi dalam bentuk fat, body fat, yang di perut, pipi, paha, ya kan, pinggang, segala macam, itu yang melebar-melebar itu adalah cadangan energi kita. Jadi kalau ini cadangan energinya bisa diakses, maka kita punya sumber yang melimpah, sumber energi yang melimpah yang berasal dari dalam kita sendiri. Kemudian nilai plus yang kedua, dia hanya bisa dibakar dengan oksigen. Sepertinya ini minus, karena dibanding glukos ini jadi nggak fleksibel. Tapi ini memastikan proses pembakaran energinya adalah, kalau aku boleh bilang istilahnya clean. Lebih bersih, lebih efisien, karena harus dibakar dengan oksigen. Kenapa? Kita semua hidup dengan bantuan oksigen, kan? Kita semua hidup masih bernafas. Beda dengan makhluk primitif yang bisa membakar energi tanpa oksigen. Dan kita bisa sudah mulai dapat kesimpulan bahwa mungkin nih, jangan-jangan yang bakar tanpa oksigen itu hasil energinya lebih rendah daripada yang pakai oksigen. Kurang lebih begitu. Kemudian karena dia melimpah secara dari dalam, sifat kontinuitas energinya long, panjang. Ya kan? Selama masih ada sumber dari dalam secara melimpah yang masih bisa dibongkar, ya kan? Kalau enggak kan cuma jadi pajangan, ya akan terus dipakai, tidak perlu harus disuplai. Tapi kuncinya cuma satu, harus ada kebutuhan. Jangan berharap gini, tubuh itu jangan diharap, oh saya enggak mau apa-apa, saya enggak ngelakuin apa-apa, terus fat saya turun-turun dengan sendirinya. Jangan berpikiran seperti itu. Ini beda. Fat metabolism sama glucose metabolism itu
beda SOP. Kalau glukos memang tidak boleh dibiarkan berlama-lama di darah, karena itu SOP-nya. Kalau fat, ya kan, baru dibongkar karena bentuk stabilnya body fat ya seperti itu sudah aman. Buktinya belasan tahun ya kita yang dulu agak sedikit menggemuk ya tenang-tenang aja, bentuknya seperti itu, stabil. Beda kalau gula darah kita tinggi, stabil tinggi terus, itu makin lama makin memburuk kondisi kita. Tapi dengan fat itu stabil bentuknya. Ya. Jadi dia sebenarnya nunggu untuk dibongkar. Lah, nunggu dibongkarnya itu kalau ada kebutuhan. Kemudian karena fat itu tidak memicu insulin, maka insulin level kita low, rendah. Dan juga menurut jurnal, nanti aku bagi jurnalnya, radikal bebasnya juga rendah. Asap yang dihasilkan dari pembakarannya rendah. Itu plusnya. Nah, minusnya bagaimana? Minus ini lebih ke transisinya, karena Bu Mina tadi udah bilang, dari sugar, glukos maksudnya, berpindah menjadi fat metabolism, itu ada potensi yang namanya neuroglikopenia, atau bilangnya gini, glikopenia itu kekurangan gula, neuro itu saraf, berarti efek yang menimbulkan gejala saraf saat kekurangan glukosa. Jadi sekali lagi dong, Mas. Ya, monggo. Sekali lagi. Oke, neuroglikopenia. Neuro itu saraf, glikopenia itu kekurangan gula. Ya, jadi kalau diartikan secara pengertian panjangnya, efek di tubuh yang menimbulkan efek gejala di tubuh yang mengakibatkan gangguan di saraf nih, akibat kekurangan glukosa. Kenapa bisa timbul begini? Karena tadi proses adaptasi switch ini tidak bisa serta-merta. Kayak semacam nyalain saklar lampu, ceklek, nggak bisa. Sel itu butuh adaptasi. Setiap sel kita yang sudah terbiasa belasan tahun membakar glukosa dulunya, untuk berganti ke fat, kalau struktur dalamnya selnya masih bagus, bayanginnya kayak mesin ya, kalau punya mesin motor atau mesin jahit atau apapun lah yang pakai bahan bakar, ya kan? Bayangin coba kalau misalnya, aku ngambil paling gampang mesin motor deh. Kalau dia mesinnya masih bagus, kita ganti dari premium ke Pertamax Plus. Dari yang bahan bakar murah sampai bahan bakar tinggi, ibaratnya. Kalau mesinnya masih bagus, kita tidak mengalami yang namanya efek perpindahan ini, efek neuroglikopenia. Tapi kalau mesinnya sudah terbiasa pakai premium, bahan bakar murah, kemudian berganti ke bahan bakar bagus, mungkin ada sedikit trouble, ada sedikit efek tuh. Kok biasanya ini ya? Ini kok sekarang begini ya? Kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada juga... Mas, 5 menit lagi ya? Yes, kemungkinan ada juga efek dehidrasi. Ini bagian juga dari transisi. Jadi, kalau transisi ini bisa smooth, ya minusnya boleh dibilang tidak akan terjadi. Terjadi, tapi cepat akan kembali smooth. Oke, kita sudah tahu glukos dan keton. Dari sisi energinya, kita sudah tahu sekarang. Nah, next-nya, yuk, baru kita kaitkan ke imun sama virus. Ini the big picture-nya. Mas, kalau sebelum ini, yes. Mas, sebelum slide ini, aku setelin video boleh nggak? Boleh, monggo, silakan. Kan udah ngomongin virus nih. Iya, monggo, Mas. Setelin. Buat teman-teman yang lain, tadi udah ada yang raise hand, sabar ya. Habis ini Cimina sedikit lagi, habis itu kita buka diskusi buat buat ngebahas, buat terima pertanyaan dan segala macam. Maaf ya peserta, kalau mau nanya harap menunggu, karena saya juga banyak yang mau saya tanya gitu. Untuk sementara saya mau kasih lihat video dulu. Saya take over ya Mas. Yo, monggo.
Kita semua memiliki potongan kertas di tempat kerja atau bekas gigitan nyamuk yang mengganggu saat kita berada di rumah. Tetapi kita mengabaikannya dan melanjutkan hidup kita. Bagaimana mungkin bakteri berbahaya tidak menyerang kita melalui lubang di kulit kita? Tentu saja jawabannya karena kita memiliki sistem kekebalan tubuh dan untuk itu kita harus berterima kasih. Jadi, apa sebenarnya sistem kekebalan? Sistem kekebalan adalah pasukan yang tangguh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Yang pertama, sel darah putih, leukosit. Leukosit beredar melalui tubuh, melalui berbagai pembuluh darah kita, memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Ada 2 jenis sel yang membentuk divisi leukosit, fagosit dan limfosit. Fagosit adalah sel pertama yang merespon keadaan darurat. Pernahkah kamu memotong sendiri di dapur saat memasak? Celah di kulit ini merupakan pintu gerbang yang sempurna bagi kuman dan bakteri berbahaya untuk memasuki tubuhmu. Tetapi yakinlah, karena ada fagosit, Anda sudah dijaga. Jika fagosit merupakan kekuatan sistem kekebalan, limfosit adalah otak di belakangnya. Limfosit adalah sel yang memungkinkan tubuh untuk mengingat dan mengenali penyusup sebelumnya dan membantu tubuh menghancurkan mereka. Tentara sistem kekebalan unit limfosit terbuat dari 2 jenis tentara, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dan limfosit T, sederhananya limfosit B adalah sistem intelijen tubuh yang mencari penyerang dan mengunci mereka, sementara membiarkan limfosit T tahu bahwa mereka ada di urutan selanjutnya. Limfosit T berperang melawan sasaran penjajah. Jadi, jangan khawatir tentang bakteri atau kotoran, karena sistem kekebalanmu sudah ada di dalam tubuhmu. Oke, thank you. Di review sedikit, jadi tadi ada gambaran yang lumayan membantu mengingatkan. Jadi aku kembali ke gambarannya tadi dengan glukos dan fat, ya. Karena dua aspek ini, imun dan virus, saat melakukan fungsinya dia juga pakai metabolisme. Ya, dia juga pakai metabolisme, artinya dia juga menggunakan energi. Nah, pertanyaannya sekarang, ternyata imun itu juga menggunakan metabolisme glukos. Tapi coba dilihat, ini ada satu yang aku mesti highlight. Ya. Imun yang pro-inflamatory. Ya, maksudnya pro-inflamatory ini apa? Ini respon pertamanya imun. Jadi saat ada virus masuk, virusnya sendiri juga butuh energi untuk bisa mereplikasi dirinya secara cepat. Selalu ingat keyword-nya, kata kuncinya adalah untuk mereplikasi dirinya secara cepat, apapun itu bentuknya, entah itu imun atau virus, benang merahnya satu, sama-sama menggunakan energi dari glukos. Karena glukos itu yang paling cepat untuk bisa dijadikan energi, ya kan? Dan dalam kondisi yang sangat fleksibel, bisa dengan oksigen atau tanpa oksigen. Sisi imun mana yang membutuhkan glukos ini? Apakah semua? Tadi di video tadi kan sempat dibahas. Enggak semua. Hanya yang pro-inflamatory, yang mendukung ke arah proses inflamasi. Itu tanda sinyal tubuh kita lagi mereplikasi dirinya, mereplikasi prajuritnya. Mereplikasi prajurit, mereplikasi antibodi, dan mereplikasi unit-unit elitnya, ya, Kopassusnya segala macam. Itu dimotori oleh komandannya ini. Komandannya yang bekerja. Prajuritnya yang maju lebih dulu, kemudian prajurit nanti memberi laporan intel, ya kan, kepada komandan. Komandan nanti memberi sinyal reaksi kimia, perintah yang namanya sitokin dalam bahasa medis, dalam bahasa biokimia. Perintahnya itu namanya sitokin kepada pabrik kunci antibodi untuk membuat antibodinya. Kemudian, kenapa mesti ke antibodi? Itu untuk handle yang di luar sel.
Kalau virusnya masih berada di luar sel, belum menginfeksi, belum terjadi proses adsorpsi, berarti virusnya kan masih beredar di darah. Itu tugasnya antibodi untuk beresin. Replikasi antibodi itu pakai metabolisme glukos. Nah, satu sisi, untuk yang sudah menginfeksi di dalam sini terjadi, yang sudah terjadi penetrasi dan mungkin sedang mau proses replikasi virusnya, itu tugasnya unit elit ini, Kopassus. Ya, Kopassus ini juga harus memperbanyak diri, ya kan? Kalau di medis itu dikenal dengan istilah CD8, ya, CD8. Itu istilah kerennya dia, ya kan? Tapi daripada pusing, ya mending bilangnya unit elit ninja, gitu aja. Tapi nama kerennya CD8. Kalau komandannya namanya CD4. Ya. Jadi pada saat lagi awal proses respon imun, inflamasi itu penting. Dan sama-sama menggunakan metabolisme glukos. Ada kemiripan. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisinya yang kapan dipakainya? Kan imun kan juga bagian dari sel juga, yang sel tubuh yang juga bermetabolisme. Mampukah dia menggunakan keton? Mampu sekali. Bedanya kita tahu kalau virus nggak bisa. Karena virus, karena dia hanya bisa menggunakan glukosa, nanti bisa dicek ya, kalau ada yang tertarik, kita nanti buka sesi lagi aja untuk bahas lebih detail cara kerja virus, kenapa dia harus wajib menggunakan glukosa. Nanti kelihatan dari sini. Tapi ini aku bahas secara ininya aja dulu, perbandingan metabolisme. Ya, kalau yang keton atau lemak, metabolisme lemak, lihat tuh, kelihatan sekali perbedaannya. Imun itu bukan lagi inflamasi, tapi pro-regulasi, pro-kontrol, tenangin dulu. Jadi kalau serangannya itu sudah bisa dinyatakan, oh ini kayaknya kita bakal menang nih, prajurit perlu maju lagi nggak? Nggak perlu. Cukup dari antibodi yang sudah beredar, karena dia garda pertahanan pintar, cukup juga dengan unit elit yang masih tersisa, ya kan? Prajurit sudah tenang-tenang aja dulu, nggak usah terlalu heboh. Ya kan? Sehingga yang mengeluarkan perintah sitokin untuk mulai cooling down, itu adalah komandannya ini. Tapi untuk bisa komandan ini mengeluarkan sitokin cooling down, itu kuncinya ada di sini. Bagaimana dia bisa kembali menggunakan metabolisme lemak untuk menurunkan sitokinnya kembali ke arah pro-regulator. Virusnya bagaimana? Virus jelas tidak mungkin, seperti yang tadi aku bilang. Virus wajib menggunakan glukosa. Untuk mereplikasi dirinya, ada satu proses virus, tahapan virus replikasi, dia wajib menggunakan satu bahan baku, dan itu kalau dirunut lagi benang merahnya, hanya cuma dari glukosa. Lemak tidak bisa. Ya. Nah, dari sini kita udah bisa paham nih. Berarti, kalau dilihat, kita sudah timbang-timbang plus minus, kemudian kita tahu kesamaan metabolisme imun dan virus, pada saat imunnya merespon secara awal, mendeteksi, itu butuh metabolisme glukosa. Pertanyaan yang menarik adalah gini, kalau seperti tadi yang Bu Mina bilang, kalau suplainya itu konstan melimpah, kira-kira nih, pada saat harusnya kontrol imunnya sudah harus kembali ke cooling down, tapi bahan bakarnya masih melimpah, kira-kira apa yang terjadi? Rentan terjadi penggunaan glukos terus-menerus, kan? Di mana kondisi insulinnya juga tinggi, radikal bebas juga melimpah luar biasa. Karena ingat loh, SOP-nya tubuh, glukos nggak boleh dibiarkan tinggi-tinggi kan di darah. Harus selalu normal. Tapi masalahnya, kita selalu memasukkan dari luar.
Saya nggak ngomong nama makanan. Glukos, yang apapun yang dari luar dimasukkan yang endingnya menjadi glukos setelah dicerna, itu akan berpotensi membuat respon imun kita menjadi sulit kembali untuk cooling down. Inflamasi tidak dilarang, kita tidak anti-inflamasi. Nggak boleh kita bilang, wah kalau sudah demam, buru-buru diturunkan. Sebenarnya tubuh bisa menurunkannya. Secara alami bisa. Bahkan inflamasi itu memang penting, bagian dari proses imun mendeteksi. Kalau sudah mendeteksi, dia mengenali, baru kita dapat imunitas. Tapi kalau dalam proses deteksinya aja kita sudah berusaha kontrol dengan asupan, dengan ini, apalagi asupannya kalau kita nggak tahu nih, masih masukin sesuatu yang nanti jadi glukosa. Ya inflamasinya akan berkepanjangan dan itu justru yang membuat trouble nanti. Inflamasi yang berkepanjangan itu yang justru malah membahayakan. Berbarengan dengan kondisi insulin yang tetap tinggi dan segala macam. Gitu. Mas Bud. Yes. Waktu sudah mau hampir habis. Yes. Kita belum masuk ke bahas mengenai puasa. Singkat aja, nanti masalah puasa ini saya masukin ke seksi diskusi kita aja. Iya, nggak apa-apa. Sebelum kita lanjut, saya janji kita ada bentar ya. Saya take out dulu ininya Mas Budi. Share screen-nya, Mas. Nah, bagi yang tidak ada, mohon maaf. Yang ada aja senyum ya. Kita foto bersama, ya kan? Ini ada pertanggungjawabannya. Udah nggak bayar, masih nggak mau senyum lagi. Awas tuh semua. 3, 2, cheese. Satu lagi. Mana nih? 3, 2. Excelente. Lanjut. Nah, kalau masalah slide-nya sih sudah selesai kalau lihat dari itunya. Ada satu bahasan yang memang spesial ya di kali ini, masalah fasting atau starvation. Kembali saya ingatkan, ini tidak ada hubungannya sama fasting religion atau disebut saum. Tapi sampai dengan sekarang ini saya masih akan menunggu pertanyaan. Tadi ada yang mau bertanya, Pak Maman, silahkan Pak, pertanyaannya langsung aja diketik. Terus Bu Farida juga sempat email, pertanyaannya juga kurang lebih sama dengan pembicaraan kita. Kalau Bu Farida bertanya sejauh mana pengaruh puasa, IF dan DF terhadap imun. Terus apakah yang membuat memperkuat imun atau membangun imun itu ketika pola hidup rutin? Nah, ini pertanyaannya sudah menuju otofagi katanya. Mungkin kita nggak sampai ke sana dulu, Bu. Tapi kurang lebih ada rule of thumb atau hukum alamnya. Nggak usah mikirin otofagi, asal puasanya benar dan 5 pilarnya yang lain benar, itu pasti tercapai. Nggak usah dipikirin. Dia datang sendiri nanti. Terus, kalau yang itu bisa saya jawab dulu dari sekarang. Jadi nanti kita tidak akan merinci sampai dengan otofagi ya. Nanti Cimina, Kobob, kita nggak usah sampai otofagi. Terus, dari kedua jenis puasa tersebut, lebih efektif mana yang memperkuat imun? IF atau DF? Menarik. Dan apakah kalau sekaligus puasa, maka imun dalam tubuh menguat dibandingkan apakah kalau sekaligus IF dan DF, maka imun di tubuh akan lebih menguat dibandingkan bila hanya IF saja atau DF saja? Oke. Kurang lebih sebenarnya itu nanti sama Cimina sama Mas Bud bisa dijawab dalam satu kali swing. Oke. Sebelum nanti dijawab, kita mau bahas, nanti slide-nya tetap yang ini, Mas Bud? Iya. Satu ya, yang ini ya. Lanjutannya.
lanjutannya. Tetap yang ini, saya mau bagi yang belum ikut di kelas 1 dan 2, masalah virus sudah dibahas. Intinya ini benda asing atau patogen. Jadi apapun itu patogen, benda asing, mau itu berupa bakteri, berupa fungi, berupa virus, sama aja treatmentnya. Jadi ini tidak hanya membahas virus, apalagi membahas COVID-19, tapi semuanya masuk di dalam pembahasan ini. Kalau mau bertanya spesifik COVID-19 dan karakteristik dan segala macam, intinya sih hampir mirip semuanya. Terus yang kita persempat yang sudah kita bahas juga adalah mengenai imun sistem yang ada di dalam bagan ini. Maaf, ini saya annotate sedikit, kalau boleh. Jadi yang bagian apa namanya? Yang bagian ini, maaf. Nah, bagian ini udah dibahas dengan divisi sel. Nah, nanti divisi sel ini sebenarnya udah sempat dibahas siapa-siapa aja. Kalau boleh Mas Budi, sebelum balik lagi ke sini, tolong ditampilin dulu slide yang divisi sel secara keseluruhan biar yang belum sempat lihat tahu dulu nih aktor-aktornya siapa aja. Kan kita ngomongin perang nih, udah mulai ngomongin perang nih sekarang nih. Udah ngomongin perang, kita harus tahu medannya. Medan ini ada coba rangkum di terakhir. Intinya sih di daerah-daerah yang duluan kulit, terus mukus ya, lendir, mukus, cairan-cairan. Itu tempat dia mendarat pertama kali adalah di kulit, terus di cairan, lendir, di mukus ya, mukus itu. Terus lewat makanan. Jadi termasuk stomach exit. Stomach exit adalah termasuk pertahanan pertama kita. Jadi pertahanan pertama itu bukan hanya yang ada di depan yang bisa dilihat seperti kulit dan lendir, even di dalam tubuh kita ada sistem pertahanan pertama. Nah, nanti ada sistem pertahanan kedua di mana nanti ada proyeksi, ada simulasi di mana nanti sel itu cara makanin virus itu bagaimana. Dia nggak cuma berantem, dia kayak diselimutin dulu, diambil pelan-pelan, udah masuk ke dalam baru dihancurin di dalam. Itu ya, kurang lebih. Nanti by the end of the session kalian teman-teman semua nih, bapak-bapak, ibu-ibu akan bisa menjelaskan seperti itu kepada orang terdekat di sekitar ya. Kak Eva bisa jelasin ke Abang ya, Bang, makan yang benar ya, tuh udah dijelasin tuh ya, jangan sampai salah lagi gitu. Ya udah, nanti sebelum masuk ke ini, kita masuk ke slide. Ini udah ada nih slide-nya. Ya, monggo Mas, silakan. Aku balik lagi ke yang tadi ya, supaya. Nah, ini cukup dijelasin. Balik ke saya sebelum who are they? Mana yang jagoan, mana yang bosnya, mana yang influencernya, mana yang eksekutornya. Nanti terlalu panjang, nggak apa-apa. Tapi nanti bagi teman-teman yang ini bisa singkat aja, singkat. Jadi intinya imun itu ada dua bagian utama. Satu yang garda pertamanya dulu yang maju prajurit, kemudian garda smartnya, garda pertahanan pintarnya, itu yang ada isinya komandan, ada yang isinya untuk pabrik bikin antibody, sama untuk unit elitnya. Ya. Nah, koordinasi antara garda prajurit sama ini itu ada intel, ada intelijen. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, dan ini imun itu jangan berpikir satu jenis sel, tapi dia koordinasi dari banyak sel. Ya, makanya tadi yang slide-ku yang ini ada yang imun yang pro untuk ngajak ribut, inflamasi itu kayak ngajak ribut. Ada yang imun yang pro untuk cooling down, ya kan? Ada sel kayak komandannya itu dia harus bisa fleksibel. Kapan dia harus memang menginstruksikan untuk ngajak ribut atau pro inflamasi, atau ini udah waktunya tenang nih, cooling down, dia harus pro regulatory. Jadi bayangkan kalau misalnya komandan ini yang juga berupa sel, ya kan, ini kan namanya T cell nih, ya, aku tandain sedikit di sini. Ini sel juga, ya kan.
Bayangkan kalau sel ini terjadi problem dari sisi mana? Akibat metabolisme glukos yang over, ya kan? Minus dari tabel yang tadi aku sudah tampilin tadi, plus minus glukos metabolisme. Benar energi itu penting, tapi kalau terlalu high terus, ya kan, kondisinya insulin tinggi terus, walaupun gula darah normal, artinya kan tubuh itu berusaha mengkompensasi. Jangan-jangan imun kita juga sudah mulai kewalahan. Kita tanpa sadar sudah dalam kondisi inflamasi level rendah. Contoh inflamasi level rendah seperti apa? Gampang capek, gampang pegel, ya kan? Terus sedikit-sedikit mungkin kalau kecapean. Masuk angin. Ya, masuk angin. Kecapean, agak sumeng-sumeng dikit, ya kan? Yang kayak gitu, itu inflamasi level rendah loh. Jangan bayangin inflamasi level tinggi yang kayak virus COVID ibaratnya. Jangan. COVID itu kalau gejala awalnya respon imun, inflamasinya ya inflamasi level rendah. Demam, ya kan, batuk, ya kan, mulai keluar ingus. Oke, itu reviewnya ya. Nanti bisa lihat di rekaman yang sesi 2 sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, ini baru kita ngomong. Berarti kuncinya kan mengkontrol energi. Kuncinya kan di situ, mengontrol energi atau mengontrol kalori deh. Kalau mengontrol, artinya kita sepakat gitulah bahwa kita maunya mengejar yang tekor instead of yang berkelimpahan atau surplus. Nah, kan kita pinginnya kan cukup. Kita nggak mau imun itu juga jangan sampai kekurangan energi, nggak ada energi gimana dia mau bertempur, ya. Tapi kalau kita berpikirnya kayaknya kalau dari EXO agak sulit ya, mungkin ada beberapa orang yang bisa, tapi tidak semua orang bisa. Kalau melihat tabel metabolisme energi fat, ada possibility, ada kemungkinan, dia sifatnya demand driven loh, berdasarkan kebutuhan loh. Baru dikeluarkan jika ada kebutuhan. Kenapa tidak berpikir ke sana? Ya kan? Coba kita sama-sama di sini karena ini couch discussion kan. Ya, kita coba sama-sama ayo brainstorming ya kan. Bu Nela mau nanya. Kalau cuma satu arah ya kan. Karena nanti habis ini Cimina mungkin udah nggak sabar tuh mau masuk. Mbak Nela. Karena slide-nya kan. Mbak Nela monggo. Mbak Nela. Mbak Nela. Unmute kali ya, Anda. Di unmute, Bu. Oke. Nah, masuk ya? Iya. Nah, baru dengar. Ini masih tetap di mute kok. Masih ya? Enggak, udah. Ini tadi sekarang siapa? Ini sekarang Mbak siapa? Nela. Ini Mbak Nela. Oke, terima kasih. Enggak. Maaf. Monggo Mbak Nela. Iya, saya tuh masih agak-agak gamang kalau menjelaskan dari sisi kenapa bisa nggak berjalan regulatornya gitu. Jadi saya udah mulai paham tentang sitokin. Kalau dalam bayangan saya, sitokin ini adalah sistem komunikasi ya, signaling antara mungkin antara innate immune system dengan adaptif gitu kali ya Mas. Antar sel imun, betul. Antar sel imun. Mungkin tujuannya juga untuk ya istilahnya ngeramein ini dalam rangka ngumpulin teman-temannya untuk ikut bantuin, mungkin begitu ya. Tapi yang saya bingung tuh kalau untuk menjelaskan, saya paham kalau sel kita ribut terus, inflamasi berkepanjangan, dia akan menjadi exhausted ya, menjadi kelelahan, akhirnya dia keluar sendiri gitu ya. Tapi gimana caranya, apa yang bisa kita jelaskan gitu, bisa terjadi inflamasi terus-menerus, terus sampai regulatornya kok nggak bisa berfungsi gitu. Ini kan dia terus-menerus karena jadi kayak korslet gitu ya. Jadi screen-nya tuh kayak nggak nyala gitu loh. Betul banget. Gitu kan. Nah, ini
apa penjelasannya, Mas Budi? Saya masih missing tuh untuk tadi clue-nya gitu ya. Sebelum dijawab, ya. Sebelum dijawab, terima kasih Bu Nela pertanyaannya. Ya. Walaupun sebenarnya saya sudah mendengar jawaban dari pertanyaan Ibu sendiri tadi sebenarnya di situ. Ada kunci yang Ibu tadi jelaskan sebenarnya di situ tuh. Tapi nggak apa-apa, saya juga sering gitu. Pak Maman tadi sempat raise hand. Mau bertanya apa? Hola, Pak Maman. Pak Maman, sudah Risman, tadi kayaknya raise hand. Ya sudah. Lanjut Mas Budi kalau gitu. Tadi karena Pak Maman tadi yang raise hand duluan sebenarnya. Oke. Anyway. Aku ini tadi biar nanti habis ini untuk bahas kalori defisit ini nanti bagiannya Bu Mina karena ini memang spesialitinya beliau. Aku sedikit cepat aja untuk yang bahas Mbak Nela. Clue-nya adalah komandan atau T-cell itu juga merupakan sel, ya. Tapi bayangannya kayak gini, ketika sel itu jangan imun deh, sel apapun di tubuh, ketika dia berusaha transisi switch dari glucose metabolism ke fat metabolism, ada yang bisa cepat, ada yang lambat. Nah, kalau yang lambat, otomatis kalau ini berbicara imun, berarti respon dia untuk pro-regulatory juga lambat. Itu satu, itu the fact-nya. Nah, terus caranya bagaimana supaya ini tidak terjadi, supaya regulatorinya bisa cepat? Ya, balik lagi. Sel itu punya umur, punya usia. Nah, nanti seperti yang tadi dibilang Mas Nanda, kita nanti larinya ke arah autofagi. Ya kan? Regenerasi sel. Karena imun itu juga perlu diregenerasi. Dia tidak sekali dimunculin dari bone marrow, terus selamanya beredar di limfe, ya kan, kelenjar ke pembuluh getah bening, tidak diregenerasi. Ada umur pakai. Pabrik imun itu sendiri di bone marrow itu pun juga sel. Jadi bayanginnya ini, kalau kita boleh sudah mulai agak tercerahkan sekarang. Pada saat kita terlalu dominan bergantung sama metabolisme yang energinya berbasis gula, glukos, itu efeknya kemana-mana. Cuman tiap orang berbeda-beda. Ada yang lemahnya di sisi organ apa, makanya itu jadi nama penyakit. Lemahnya di sisi imun, jadinya penyakit autoimun, ya kan? Tapi benang merahnya sama tuh. Yang tadi aku bilang metabolisme glukos minusnya. Kondisinya adalah hyperinsulinemia. Jadi pada saat respon imunnya kayak konslet, susah berpindah dari inflamasi ke regulatori, itu sebenarnya kalau kita tahu penyebabnya, kita sudah tahu, oh ini keseringan pakai glukos. Kalau ini nggak diberhentiin, supply, bisa jadi supply dari makanan, aku nggak bilang nama makanannya, ya kita tahulah yang esensial, nggak esensial apa. Kalau ini nggak diberhentiin, akarnya, sumbernya, ya ini akan sulit untuk diintervensi. Karena SOP-nya tubuh, glukos itu harus diproses. Supply driven, bukan demand driven. Ya kan? Kita berusaha kontrol, nah nanti itu yang bagiannya Bu Mina nanti, untuk gimana sih cara kontrolnya. Kalau secara ekso kayaknya pusing ya kan? Ngitung kalori gitu, jangan ngomong ngitung ATP, ngitung kalori aja mungkin mabuk. Ya, tapi mungkin Bu Nela udah bisa nangkep ya clue-nya ya. Itu transisinya. Oke. Ya. Kalau enggak nanti kasihan yang teman-teman awam ini udah mulai agak kritik-kritik. Makasih. Yang udah pada tahu sampai dengan autofagi, bikinin ruangan khusus. Ya. Nanti kita bahas autofagi, tapi ada tesnya dulu ya. Tes mengenai autofagi. Siap. Nanti maksudnya bukan dites ngomong, dites gula darah udah rendah belum,
Kalau GDP-nya masih di atas 100, malu-maluin lah ngomongin otophagy. Nah, sekarang kita ngomong Bercanda, Bu kontrol. Nela, bercanda, Bu. Kita sekarang Bercanda, Bu. Iya, Bercanda, iya. bercanda, Bu. kita sekarang kontrol. Kita sekarang ngomong kontrol energi nih, ya kan? Nah, ini bagiannya aku tahu nih Bu Mina paling mendalami di sini. Monggo. Bu Mina. Masih unmute. Oke, sama-sama belajar. Terima kasih ya, Mas. Ya. Jadi kita sepakat kita kayaknya di antara dua kondisi itu, antara yang surplus dan yang tekor, kayaknya lebih banyakkan yang tekor, yang lebih suportif untuk imun kita dan tidak suportif untuk si virus ya. Kayaknya kita sepakat. Kalau nggak sepakat, aku paksain sepakat. Wah, kacau ya. Udah mulai kacau. Malam udah mulai otoriter nih. Otoriter keluar. Ada pokok ya. Cici-cicinya keluar langsung. Kalau enggak ntar mesti pakai itu kan voting lah kelamaan. Oke. Karena prinsipnya adalah we go for tekor ya. Jadi kalau namanya tekor itu kita semua tahulah kalori masuk harus lebih rendah daripada kalori keluar. Ya. Caranya gimana? Cara paling gampang kalau kita Google ya kan caloric deficit itu rata-rata benang merahnya adalah ngurangin makan, aktivitas maksudnya olahraganya dikencengin. Ya kan, kalau perlu sampai glosor-glosor deh kalau orang Jawa ngomong ya kan. Makan kurang-kurangin, olahraga dikenceng-kencengin, ya kan. Nah, saya yakin kita semua pernah deh, kalaupun belum pernah ngalamin, tapi paling nggak pernah nge-Google deh soal ini, ya kan. Nah, apa pro dan kontra dari pemahaman atau dari approach itu, ya kan? Approach ngurangin kalori masuk dengan cara makan dikurang-kurangin, ya kan? Kalori keluarnya dibanyakin dengan cara olahraga ditambah-tambahin terus. Kira-kira pro dan kontranya apa? Boleh dibuka kali ya Mas Nanda ya? Apanya tuh? Polling? Bukan polling, voting. Next slide. Unmute semua kali, boleh partisipasi Boleh. Bisa dong. Tanggapannya. Bisa. Bu Jeki, tolong Bu Jeki. Iya, boleh silakan. Jadi tanggapannya Di unmute dulu maksudnya, tolong di unmute. Ya Allah. Udah di unmute semuanya nih. Jelas dong, Permintaannya langsung. Permintaan yang pembicara minta di unmute, sudah di unmute kecuali yang mute manual ya. Udah tuh Ci, silakan. Ya. Agak distorsi soundnya. Dari mana? Saya minta satu orang ada distorsi. Tahu pro. Oke. Di mananya tuh Ya pasti distorsi lah, orang semuanya di unmute. Udah. Silakan Ci. Sudah, monggo. Oke. Satu orang dong kasih tahu pro-nya. Kalau pro udah nggak usah deh, kontranya deh. Kalau makan dikurang-kurangin, olahraga dikenceng-kencengin. Kontranya apa? Pasti ada kontranya. Kalau enggak semua orang udah berhasil caloric deficit ini. Orang di Google keluarnya ini kok. Lapar lemes itu ya, Ci. Nah, lapar dan lemes ya. Ingat catat dulu, lapar dan lemes. Oke. Cara lain ada nggak? Kontranya males, kalau saya agak males olahraga. Males olahraga, oke. Itu males olahraga itu kita masuk kelompok sendiri nanti. Itu masuk kelompok sendiri. Tapi anggaplah asumsinya semua orang misalnya nih, ya kan menjalankan ini, itu dia konsisten, makan dikurang-kurangin, olahraganya dikenceng-kencengin. Maka tadi konnya udah satu ya, lemes, ya kan? Terus laparan melulu, ya itu ya. Nah sekarang cara lain ada nggak? Kontra lain ada nggak yang soal makan ini? Des, jawab Des. Makan dikurang-kurangin. Pusing, oke. Ya. Kurus. Ngantuk. Pusing, kurus, ngantuk. Oke, saya tutup dulu. Itu kontraknya ya. Nah, sekarang cara lain ada nggak? Kenapa
kan kalori masuk dikurang-kurangin, keluar dikenceng-kencengin, kayaknya nggak banyak tuh, ya kan? Even atlet pun tidak begitu. Olahraga dikenceng-kencengin, tapi makannya juga kenceng, ya kan? Jadi dia tidak kalori masuk dikurangin, kalori keluar lebihin, ya. Jadi berarti orang menggunakan cara lain. Cara lain apa? Nah, ini ada beberapa cara yang menurut saya kepengen kemukakan di sini karena kita kepengen secara garis besar deh tahu, ya kan. Satu, aku mulai dari yang sebelah kanan ya, vegetarian. Kenapa vegetarian dimasukkan sebagai kalori defisit? Karena vegetarian itu menekankan makan di sayuran. Kenapa kok makan sayuran dianggap mensupport kalori defisit? Karena sayuran itu dianggapnya mengandung banyak serat. Karena mengandung banyak serat, maka energinya yang terkandung di dalam makanan itu akan terhalang penyerapannya oleh si serat. Ya, oleh sebab itu diharapkan kalau makan sayur, energinya misalnya dari sayur itu misalnya 100, tapi karena terhalang oleh serat, sehingga yang terserap nanti di pencernaan kita tidak 100 lagi, tapi mungkin cuma 80, atau malah 50, atau malah 20, atau malah 0. Ya. Nah, sehingga yang terjadi apa? Ya seolah-olah di dalam waktu makan sayur, masuk sih sayur 100 kalori misalnya. Tapi net result-nya di dalam usus kita, di dalam pencernaan kita, ternyata tidak 100. Ya kan? Tapi cuma 20 atau even 0 netnya. Karena apa? Karena terhalang oleh serat. Oleh sebab itu salah satu cara kalori defisit. Nah, kira-kira kalau yang vegetarian, kontranya apa? Kenapa nggak semua orang vegetarian aja? Ada yang bisa sharing nggak? Pernah mengalami menjalankan vegetarian? Mungkin makronutrisi esensialnya tidak terpenuhi. Makronutrisi esensial yang mana, Mbak Nela? Protein dan lemak. Protein dan lemak. Oke. Nggak ada. Betul. Ya, jadi poin dari Mbak Nela betul. Walaupun orang masih enggak, proteinnya ada kok. Protein dari kedelai itu kan buat vegetarian boleh, ya kan? Kacang-kacangan boleh buat mereka. Tapi jangan salah, protein itu asam amino esensialnya paling banyak yang dibutuhkan. Ada total 13 asam amino esensial dibandingkan dengan lemak yang cuma 2 asam lemak esensial. Esensial itu artinya tubuh kita nggak bisa bikin, harus dari makanan didapatkannya, ya kan? Nah, 13 asam amino esensial tidak semuanya ada di dalam protein dari tumbuhan. Ya. Paling lengkap dari mana? Dari hewani. Karena memang hewani itu asam aminonya paling lengkap. Ya. Nah, akibatnya apa? Sedangkan itu asam amino esensial. Dibutuhkan dan tidak bisa didapat dari dalam badan sendiri, nggak bisa bikin. Harus dari luar. Karena tidak didapat, yang terjadi apa? Sel-sel yang mengandung asam amino esensial itu kemudian dirontokkan. Diambil, ya, diambil oleh tubuh kita sendiri. Dikanibal tapi. Dikanibal, betul. Bukan dalam rangka autofagi ya, Ci, berarti ya, Ci? Bukan dalam rangka autofagi, bisa juga dalam autofagi, bisa juga. Tapi kebanyakan kasusnya tidak dalam rangka autofagi. Tapi karena kepepet harus butuh ini, sehingga dia ambil sel-sel yang sebenarnya tidak ada masalah. Cuman mungkin menurut perhitungan dari sistem di badan kita, oh ya ini yang paling bisa paling bisa dikorbankan, ya kan? Misalnya apa? Orang yang jarang olahraga, ya sel-sel ototnya nggak terlalu perlu lah, ya kan? Dia sedentary kok, banyak kan cuma duduk kerjaannya, ya kan? Oleh sebab itu, ya sel-sel otot yang tidak diperlukan itu ya dipakai. Padahal sebenarnya apakah sel-sel otot yang dipakai itu bermasalah? Tidak. Ya kan? Cuman karena merasa ini it's a waste, mubazir karena tidak terpakai. Padahal dia sebenarnya fungsionalnya masih bagus. Ya kan?
Nah, jadi terpaksa dia diambil asam amino esensialnya. Ya. Cimina. Nah, ya. Boleh. Kayaknya pada saat Cimina jelasin tadi itu tentang kanibal ini, aku melihatnya justru dilakukan itu dengan sengaja karena tidak adanya sama sekali asupan protein dari luar. Itu kan sel-sel kita kalau di autofagi itu kan yang diambil kan jadi protein ya, Cimina ya. Jadi asam amino kan. Nah, jadi dalam rangka mencari makan berarti kan karena tidak ada asupan protein hewani dari luar oleh orang-orang yang vegetarian. Nah, itu konsekuensi alaminya berarti ya kalau begitu ya. Saya jadi baru Dan sebenarnya tidak boleh dibilang sebagai makan untuk dimakan, tetapi karena protein itu kan sifatnya untuk building block. Iya. Ya, jadi untuk membangun sel yang baru, ya kan? Karena butuh karena kebutuhannya dia butuh membangun sel yang baru, sedangkan bahannya nggak ada. Oleh sebab itu dia pilih-pilih mana nih yang is waste, yang mubazir, yang tidak, yang sebenarnya walaupun bagus tapi fungsinya under function deh, ya kan? Underutilized deh, gitu. Nah itu yang dikorbankan, gitu ya. Nah itu efeknya. Yuk. Waktu tinggal sedikit lagi. Kita kasih kesempatan yang lain kalau ada yang bertanya. Ya. Dari saya sudahi dulu pembicaraan mengenai autofagi ya. Kita nggak usah teruskan. Nanti kita bikin sesi khusus. Nanti kalau bisa Mbak Nela bikin acara kita bahas mengenai autofagi. Karena for your information di sini pesertanya malah lebih banyak tidak ada yang KF. Jadi nggak pernah belajar. Jadi untuk sampai ke autofagi itu belajarnya banyak dulu. Sedangkan mereka baru tahu metabolisme aja belum malah. Ada yang baru pertama kali ikut malah. Ada yang masih makan karbo malah masih ada yang jualan nasi malah di dalam grup ini. Jadi kita saling hormati peserta yang lain. Pertanyaannya bagus banget dan sebenarnya apapun ujung-ujungnya kita ingin yang disebut autofagi. Ya bagi yang belum tahu silahkan Google. Mohon maaf saya agak intervensi karena waktu. Kita harus sudah masuk ke masalah puasa. Kita harus sudah masuk ke masalah puasa. Sebelum kita masuk ke masalah puasa sebelumnya, saya interupsi sebentar, Cimina, nanti saya persilahkan. Sebentar ya. Sebelum masuk ke masalah puasa, tolong dikenali dulu what is fasting. Ya, apa itu puasa? Sebelum nanti dijelaskan sama Cimina. Apakah lapar itu bagian dari puasa, starvation bagian dari puasa, haus bagian dari puasa, tidak makan, tidak ada asupan, apakah bagian dari puasa? Apakah ada asupan, tapi tetap dianggap puasa? Nah, saya mau kasih kesempatan 3-5 menit, kasih ada tamu dadakan, untuk sedikit cerita dong mengenai pengalaman puasa. Om Bong, jangan ini aja, unmute dong. Nah, Om Gembong ini adalah mentor saya, Gembong Nurasa, dia berbasis di Bali, anak cadas. Nah hilang. Jadi beliau guru saya nih, kalau untuk masalah puasa-puasaan. Jadi sempat dijelasin sama saya pernah dikasih aplikasi, ada cycle di dalamnya, ada berapa puluh jenis puasa gitu Om ya, banyak ya. Tapi yang banyak dipraktekkan di sini nggak sampai 10 di Indonesia. Mungkin yang paling top aja Om. Terus kira-kira dijelaskan puasa-puasa apa aja, itu ngapain aja. Sebelum nanti Cimina lanjut. Nah, Om Bong tahu lah Cimina lanjutnya dari kemana, mau kemana. Tapi saya mohon Om Bong dapat 3 menit sampai 5 menit saja jelasin apa saja sih fasting-fasting itu. Silakan, Bos. Oke, terima kasih semuanya. Salam kenal, saya Gembong dari Bali. Di Bali maksudnya. Ya, oke langsung aja ya. Jadi puasa yang banyak dilakukan, terutama saya sendiri mungkin ya, itu selain DF, ada istilahnya IF, intermittent fasting, jadi 8 jendela makan, 16 jendela tidak makan atau puasa. Di mana puasa ini sendiri dalam pengertiannya adalah tidak ada masuk protein, baik padat ataupun cair.
Jadi dalam waktu jendela puasa itu tidak ada asupan protein ya, bentuk apapun gitu. Tapi selain itu air, kopi, itu boleh. Kemudian ada lagi puasa 5-2 istilahnya. Itu 5 hari puasa, dalam arti puasa bisa intermittent fasting, kemudian 2 harinya bebas, nggak puasa, jadi artinya bisa sarapan. Banyak lagi puasa-puasa sebenarnya, tapi tujuannya adalah untuk menyambung dari topik di malam ini, di mana puasa itu memang otomatis pada saat tidak mengisi stomach atau lambung kita dari protein, itu mengakibatkan, pertama memang ada efek defisit kalori, tapi dari sisi yang positif ya, lambung kita istirahat, tidak banyak bekerja, akhirnya energinya berlebih dan digunakan untuk yang lain. Nanti mungkin Cimina bisa lebih jelasin lebih jelas. Sementara saya sendiri mungkin untuk diketahui teman-teman yang belum kenal, saya baru menjalankan gaya hidup rendah karbohidrat ini plus puasa baru 3 tahun, menuju 4 tahun lah. Jadi dalam waktu selama 4 tahun ini memang sudah sangat rendah karbo. Saya rajin puasa, setiap hari pasti 16 jam, dalam seminggu kadang-kadang nambah lah, lebih dari 20 jam, kadang-kadang 72 jam, sekali 1-2 bulan 120 jam gitu. Jadi kira-kira memang untuk mengejar ini tadi tetap hidup di rendah karbo. Kira-kira cerita itu dikit kali Om, ya. latar belakangnya fasting Om, cerita dikit. Kenapa? Oke. Ya, jadi saya ikut gaya hidup rendah karbo karena saya kena serangan jantung. Usia 3 tahun yang lalu tuh belum genap 50 tahun saya kena serangan pertama 2015. Kemudian 2016 2 kali kena serangan jantung. Jadi akhirnya Agustus sore saya kena serangan jantung ketiga. Hari itu juga saya mulai puasa intermittent fasting sampai dengan hari ini. Itu sih dasarnya Om Nanda. Jadi ya. Nah, saya cukup, ini sering diajakin secara berkelompok yang disebut water fasting. Ini belum sempat diceritain sedikit sama Om Bong tentang water fasting, di mana antara 3 sampai 5 hari kita hanya masukkan cairan ya, Om? Ya, betul Om. Sama cairan. Tapi rata-rata 3 hari udah cukup sih Om. Ya, nggak kuat saya kalau udah yang 3 hari ke atas udah nggak kuat. Ya, begitu saja mengenai puasa. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Cimina. Terima kasih Om Bong. Terima kasih, Bes. Terima kasih. Thank you, Om. Nah, oke. Jadi tadi kalau vegetarian, kontranya, lanjut ya. Vegetarian kontranya adalah karena sel-sel otot yang dianggap mubazir atau underutilized itu kemudian dipakai untuk menjadi asam amino esensial untuk pembentukan sel baru, maka orang-orangnya biasanya akan makin kurus, dan kurusnya itu sel-sel ototnya yang hilang. Ya. Nah, saya tidak akan bilang tidak bagus dan bagus, ya. Saya hanya mengemukakan faktanya saja. Jadi apakah membahayakan? Ya, saya nggak tahu. Buktinya di luar sana mungkin banyak orang yang merasa lebih cocok dengan vegetarian, ya. Apapun alasannya itu, ada yang karena alasan keagamaan ataupun memang karena merasa lebih sehat aja dengan vegetarian. Tetapi logikanya adalah seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, lalu ada juga yang mempraktekkan keto, dan keto itu juga banyak macam. Ada yang clean keto, ketogenik lah awal-awalnya. Kemudian ada berkembang menjadi clean keto, dirty keto, lalu cycling keto, ya kan? Nah, nanti bisa di search kembali sendiri, ya kan? Apa sih yang dari masing-masing varian keto itu, ya kan? Nah, paling gampang adalah melihat
antara, ini ada dua yang saya tampilkan, dirty keto dan clean keto. Kalau yang dirty keto itu semua macam lemak dimakan, sedangkan yang clean keto hanya memilih lemak yang apa ya, healthy fats kalau mereka bilang ya. Pro dan kontranya mungkin bisa dipertimbangkan masing-masing karena kembali lagi ke kenyamanan, convenience-nya masing-masing. Nah, cara lain yang juga trending adalah OMAD, 1 meal a day. Iyalah kalau sehari cuma makan 1 kali, udah pasti tekor lah, ya kan? Udah pasti defisit, ya kan? Lalu masih banyak sebenarnya cara-cara yang disebut sebagai diet itu, banyak banget. Lalu ada satu lagi tren di mana orang sibuk mengejar-ngejar exogenous keton. Exogenous keton. Kenapa? Karena seperti tadi penjelasan dari Mas Budi, di mana orang mengetahui bahwa metabolisme keton itu lebih superior dibandingkan metabolisme glukos, ya kan? Lebih beneficial buat kesehatan selular kita sebenarnya, ya kan? Oleh sebab itu mereka mengejar exogenous keton, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan mengejar exogenous keton itu kemudian menjamin bahwa kita akan mampu men-switch tubuh kita metabolismenya menjadi metabolisme keton atau FA? Itu pertanyaan dasarnya. Plus, berdasarkan pertanyaan dasar itu, pertanyaan yang juga perlu kita pertimbangkan pada saat kita mempertimbangkan cara-cara ini loh, gimana caranya kita memperoleh kalorik defisit. Kan tadi setuju kalorik defisit, setuju kita buat supaya tekor, tidak surplus. Nah, cara-cara yang kita mau pertimbangkan nanti, apapun yang kita ketemukan, sebaiknya kita make sure bahwa cara-cara itu tidak membuat kita atau sel-sel tubuh kita tanpa kita sadari tetap menggunakan metabolisme glukosa. Loh kok bisa? Ya bisa. Ingat kan tadi gambarnya di mana ada tubuh, kemudian ada switch antara glukos dengan sugar. Ya. Dan tadi saya sempat statement bahwa seberapa dalam tekornya itu masing-masing orang levelnya beda. Ya, kita boleh bilang bahwa dengan vegetarian saya tekor loh. Tapi tekor saya apakah sedalam sampai berimpact di mana switch itu jadi bergeser menjadi metabolisme keton atau FFA? Jangan-jangan walaupun tekor, tapi metabolisme tekornya itu belum bisa menggerakkan switch itu untuk pindah ke metabolisme FFA. Masih tetap metabolismenya glukosa. Tanya sama, harap dipertimbangkan juga untuk misalnya kita memilih keto atau memilih OMAD. Loh kok bisa OMAD udah jelas-jelas defisit? Ya iya memang defisit, tapi kalau pada saat dia makan yang one time a day-nya itu, one time-nya itu terus dia makan glukosa sebanyak-banyaknya gimana? Glukosa sebanyak-banyaknya dalam bentuk apa? Karbohidrat aja sebanyak-banyaknya. Buah sebanyak-banyaknya. Apalagi merasa buah itu sehat banget. Ya udah, aku 1 meal a day, pada saat buka, sekali makan, aku makan buah aja deh. Berkilo-kilo. Nah, itu wajib dipikirkan ulang dengan melakukan itu, walaupun aku OMAD judulnya, 1 meal a day, apakah switch metabolisme aku sudah berpindah dari metabolisme glukosa menjadi metabolisme FFA atau keton? Ya. Nah, sebaliknya juga sama untuk yang exogenous keton. Merasa aku udah minum exogenous keton banyak-banyak deh. Jaminan, ya kan? Kalau dosisnya harusnya sehari berapa, ini kalau perlu sebotol 1 hari. Ya kan? Apakah jaminan bahwa switch di metabolisme tubuh kita atau metabolisme sel kita sudah switch, sudah bergeser dari metabolisme glukosa menjadi metabolisme FFA atau keton? Ya. Nah, kami di Low Carb Connection menawarkan cara yang lebih mudah, ya kan? Daripada kita pusing mikirin
ngitungin kalori, mikirin ini udah ini atau belum ya, ini udah ini atau belum. Kami menawarkan cara yang lebih mudah dan ini cara yang alami banget. Kenapa saya sebut alami? Karena ini cara yang dipakai nenek moyang kita zaman masih manusia yang tinggal di gua, yang masih berburu, yang masih nomad, ya kan? Next slide, Mas. Jadi kami menawarkan cara yang lebih alami, yaitu puasa. Ya kan? Dengan puasa, otomatis tidak ada asupan yang masuk. Ya kan? Dan puasanya itu kalau bisa jauh lebih lama daripada jendela puasanya, jauh lebih lama daripada jendela atau periode makannya. Ya kan? Jadi kalau tadi Mas Gembong cerita soal 1 hari 16 jam berpuasa, dan berarti sisanya 8 jam adalah jendela atau periode makan, ya kan? Nah, itu sudah cukup. Itu adalah yang minimal, ya kan? Yang menjamin atau memastikan bahwa kita sudah metabolismenya switch dari metabolisme glukosa menjadi metabolisme FFA atau keton. Ya kan? Sorry. Nah, ya. Bisa dipercepat soal puasanya. Ya, nah kemudian sekarang ada lagi poin yang kedua, ya kan? Next, Mas. Next slide. Pada saat kita di periode makan, ya kan, buka puasa, pastikan pada saat kita makan itu kita asupnya adalah yang rendah karbohidrat. Kenapa? Kalau enggak, apa bedanya kita dengan yang omat? Orang yang omat yang tadi saya ceritakan, 1 meal a day, ya kan? Tapi pada saat masuknya tetap glukosa, ya kan? Sehingga switch-nya belum sempat switch ke metabolisme keton atau FFA, manteng lagi ke glukosa lagi dia. Ya. Jadi itu yang kami tawarkan di HCC, ya kan? Bukan berarti bahwa ini yang paling cocok buat setiap orang, ya kan? Tidak menutup kemungkinan ada orang yang merasa aku lebih cocok, lebih nyaman, lebih merasa damai, sejahtera dengan pola yang ini atau metode yang ini. Silakan saja, kami hanya menawarkan sharing mengenai knowledge-nya ini apa sih sebenarnya, apa yang terjadi dalam tubuh kita, terutama dikaitkan dengan misalnya respon imun, ya kan, menghadapi virus dan pandemi misalnya. Nah, kira-kira demikian teman-teman, semoga sharing ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Cici. Ini sesi saya tetap buka buat tanya jawab. Silahkan bertanya. Saya berharap sih pertanyaannya masih berhubungan dengan yang kita bahas hari ini, kalau ada. Kalaupun enggak, monggo silahkan. Bagi yang belum tahu, kami ini ada beberapa, pasti kalau sudah dengar tadi, sudah menjalankan, saya tidak pernah bilang gaya hidup ya, saya bilangnya pilihan hidup. Jadi rendah karbo. Itu sudah menjalani lebih dari setahun, ada beberapa di atas 2 sampai dengan 3 tahun. Suatu hal yang buat kami ini agak berbeda dengan orang-orang yang ikut diet-diet seperti ketogenik, diet-diet seperti meditarianian atau diet-diet rendah karbo lainnya. Kami mengkombinasikan dengan puasa, minimum 16 jam per hari, setiap hari, dan hanya asupannya adalah rendah karbohidrat. Kalau seandainya saya mau kasih lihat, saya mau bikin screenshot nih ya. Bikin screenshot. Mengenai virus, tadi disebutkan ada inflamasi, ada apa, dan segala macam. Ini saya mau screenshot. Sebenarnya agak nggak meresume sih. Nah,
Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Intinya adalah dari sekian banyak nih serangan-serangan nih, ada patogens ya yang disebut tadi, benda-benda asing ya. Itu dari mulai parasites, fungi, bakteri, virus ya. Kalau misalnya ini bisa dihandle oleh garis pertama yang bisa kita lihat yang saya bilang tadi. Satu lagi serangan itu tadi yang protein. Ini disebut namanya patogens. Patogens namanya. Atau apa ya? Nah, di sini ada guru nih, Desi. Nyaut Desi. Des. Mana Desi? Mute dia, di mute. Jangan di mute. Nah, Des. Ya, sudah. Nah, Desi, gue tahu bahasa, sorry nih, bukannya nggak ngerti bahasa Indonesia. Itu kan guru ya, bahasa Inggris, dan mengajarkan banyak. Bahasa Indonesia shady apa? The guy is shady. That person is shady. Patogen adalah shady. Apa ya? Orang suka nusuk dari belakang ya? Orang suka nusuk dari belakang, jahat gitu kan ya? Shady ya, the guy is shady. Shady itu Iya, suka bukan palsu. pura-pura ya, atau apa ya? Jahat. Kelihatannya baik, tapi nggak baik gitu. Ya, Gitu nggak sih? yes. Ya gitu deh pokoknya. Atau apa yang suka nusuk dari belakang ya kalau nggak salah. Ya itu yang kelihatannya Anyway. baik, tapi nggak baik. Ya, betul. Makasih ya Bu Guru. Sama-sama, Jawabannya. Pak. Yang saya cari adalah kata-kata tadi, karena kalau baca-baca, saya sih modalnya kan cuma baca. Patogen selalu dihubung-hubungkan disebut namanya shady substance, atau bahan-bahan yang shady. Shady itu yang disebut tadi. Kelihatan aja baik, padahal tukang tusuk dari belakang. Ada first line of defense, ada juga second line of defense. First line of defense, ya ini dia tugasnya keep out doang. Dia nggak ngerjain apa-apa, dia hanya defense doang. Itu ada kulit, itu adalah yang perisai kita, ya. First line, tugasnya keep out. Mukus tadi, membranes, yang udah disebutkan, nama dijelasin sama Cimina tadi, mukus. Ini arena perang berikutnya selain kulit, habis itu mukus. Ya, cairan, lendir, dan sejenisnya. Itu adalah pertahanan pertama. Tugasnya tetap, dia hanya keep out aja. Nggak ada perang di sana. Nggak ada perang. Kasarnya, kalau di Star Wars itu dia ada magnet, ada shield-nya lah, gitu ya. Nggak kena pesawatnya, dia cuma ada shield-nya doang. Tapi ada juga yang semacam Trojan horse juga, gitu. Dia masuk ke dalam tubuh. Nah, yang men-trigger siapa? Kita. Ini khusus, ada sebut namanya stomach acid. Biasanya dari makanan. Kenapa disebut di sini agak warnanya agak beda dikit? Karena ini apa? Ini trigger, ini bedanya yang ini sama ini apa? Coba. Saya mau iseng-iseng nanya aja. Bedanya apa? Itu harus diadain. Yang mana yang ada diadain? Yang dua di atas sama yang tiga apa? Hah? Yang stomach acid tergantung host, tergantung manusianya. Maksudnya harus di provide oleh manusia, entah itu dari makanan atau apa. Yang atas bedanya? Dari badannya. Yang atas sudah ada. Nggak salah ya? Ya, jadi yang atas ini datangnya sendiri. This is force major. Yang bawah itu human trigger. Artinya si manusianya yang masukin. So this is why di sini tuh bisa dihindari dengan puasa. It's because manusia itu yang mempunyai ulah masukin si patogen ke dalam tubuhnya sendiri. Makanya butuh pertahanan ini. Suatu hari nanti kita akan banyak membahas mengenai second line ini. Di sini ada inflammatory response, ya kan? Ada Burging stuff, ya kan? Terus ada phagocytes. Phagocytes itu yang saya ceritain tadi, itu ya Mas Budi ya, proses di mana dia ngemakan atau menelan lah virus jahat atau bakteri jahat, gitu kan?
sampai akhirnya dia gimana Mas? Bagian dari prajurit gitu. Olah. Ya, yang patoges ini adalah perangnya yang tadi itu. Perang yang tadi itu. Yang tadi ada divisi-divisi sel, segala macam tuh. Ada komandannya, ada T-cell, segala macam. Ini di phagocytes. Jadi arena perang itu yang membutuhkan sel-sel lain untuk bisa bertahan ada di sini. Kalau yang berupa hanya pertahanan, dia hanya menolak-menolak aja, ada di sini. Gitu kalau Mas dari Nanda saya mah. bisa Apaan? langsung ke rangkuman kayaknya. Nggak ada, udah ditutup. Mau pergi-pergi silahkan. Ini kita hanya ngobrol-ngobrol aja. Sebenarnya udah ditutup tadi. Selesai di Cimina. Sudah dianggap ditutup. Tapi harus... kalau mau ditutup resmi silahkan. Nah, itu dia. Harus ada... Harus ada resminya, karena kita masuk juga dengan serius silakan, resmi. Bu Maya. Oke. Terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah mau bergabung di acara diskusi. Mungkin sebenarnya kita jadi bicaranya agak-agak lumayan berat gitu ya. Mungkin ada beberapa peserta yang sama sekali belum juga pernah dapat dasar dari soal imun, soal metabolisme, kayak gini gitu. Cuman kita mencoba aja untuk memulai. Sambil berjalan kita bisa pelan-pelan belajar tentang imun, virus, masuk lagi cara mengantisipasinya dengan berbagai macam cara, salah satunya tuh dengan puasa. Ini udah jam 10. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa kirim via WhatsApp atau via email, atau bisa menghubungi saya atau Mas Nanda lewat Facebook. Nanti kita akan coba membahasnya. Mohon maaf karena waktu juga kita harus mengakhiri acara diskusi ini. Mudah-mudahan kita bisa buat kelas sambungannya lagi. Amin. Ya, dan mungkin bahasannya juga akan bertambah luas. Terima kasih juga buat Cimina, Mas Budi. Sama-sama. Mau sharing ilmunya. Terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman, Mas Embong, semua hostnya. Terima kasih. Terima kasih Mohon semua. maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Mohon maaf.